Yang membuat cerita Doflamingo terasa begitu menegangkan adalah karena dia benar-benar memahami bagaimana dunia bekerja. Dovi bukan sekedar penjahat yang ingin menghancurkan dunia hanya karena dirinya jahat. Doflamingo adalah bajak laut, raja, broker dunia bawah, dan yang paling penting, dia adalah Tenryubito. Dia pernah hidup di puncak dunia. Dia mengetahui bagaimana pemerintah dunia bekerja. Dia memahami para bajak laut. Dia tahu bagaimana perdagangan senjata berjalan. Dia mengetahui rahasia-rahasia yang bahkan sebagian besar orang di dunia tidak pernah dengar. Dan semua pengetahuan itu dia gunakan untuk membangun kekuasaannya sendiri. Itulah yang membuat Dressrosa terasa jauh lebih besar dibandingkan konflik lain di East Blue. Karena Luffy sebenarnya tidak hanya sedang melawan seorang bajak laut yang merebut sebuah kerajaan. Dia sedang menghantam salah satu bagian penting dari sistem dunia. Doflamingo adalah salah satu penghubung terbesar antara dunia bawah dan dunia atas. Dia menjual senjata, mempengaruhi konflik antar negara, memanfaatkan jaringan kriminal, dan menggunakan statusnya sebagai mantan Tenryubito untuk bergerak di antara dunia para penguasa dan dunia para penjahat. Jadi ketika Luffy akhirnya mengalahkannya, yang runtuh bukan hanya Doflamingo, tapi juga jaringan yang selama ini dia bangun juga ikut terguncang. Pasar gelap kehilangan salah satu pemain terbesarnya, perdagangan senjata terganggu, keseimbangan kekuatan di dunia bawah berubah. Bahkan Kaido ikut terkena dampaknya karena hubungan mereka dengan produksi Smile terputus. Dan setelah Doflamingo, kru topi jerami mulai benar-benar mengubah dunia. Luffy tidak lagi hanya menyelamatkan sebuah pulau, dia mulai menghancurkan sistem yang selama bertahun-tahun menghubungkan para penguasa, bajak laut, pedagang senjata, dan dunia kriminal. Dan yang paling menarik, Doflamingo sendiri sudah memahami bahwa dunia One Piece bukanlah tempat yang berjalan berdasarkan keadilan. Dunia berjalan berdasarkan kekuatan, informasi, uang, dan siapa yang memiliki koneksi paling tinggi. Itulah sebabnya dia begitu berbahaya. Bukan hanya karena dia kuat, tetapi karena dia tahu di mana harus menekan dunia agar dunia ikut bergerak. Dan sejak saat itulah, kru topi jerami mulai berhenti main bajak laut yang sedang mencari One Piece dan mulai menjadi kekuatan yang benar-benar mengubah dunia.